Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hamdan dari Kesmas 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu advokasi, khususnya advokasi kesehatan. Oke, nah di slide pertama ini ada pengertian advokasi. Secara umum, advokasi adalah upaya persuasi yang mencakup kegiatan penyadaran, rasionalisasi, argumentasi, dan rekomendasi tidak lanjut mengenai sesuatu hal. Sedangkan secara harfiah berarti pembelaan, sokongan atau bantuan terhadap seseorang yang mempunyai permasalahan. Kemudian dalam lingkup kesehatan berbicara mengenai advokasi, ada tiga hal yang penting, yaitu memperoleh pembelaan, bantuan, dan dukungan. Nah, advokasi secara kesehatan adalah kombinasi kegiatan individu dan sosial yang dirancang untuk memperoleh komitmen politis, dukungan kebijakan, penerimaan sosial, dan sistem yang mendukung tujuan atau program kesehatan tertentu. Selanjutnya ada tujuan advokasi. Yang pertama, meningkatkan jumlah kebijakan publik berwawasan kesehatan. Contohnya, Perda atau perintah daerah ASI yang dikeluarkan untuk mengatur regulasi susu formula bertujuan meningkatkan cakupan pemberian ASI. Yang nomor dua, meningkatkan opini masyarakat dalam mendukung kesehatan. Contohnya adanya public figure untuk meningkatkan opini masyarakat. Seperti artis-artis meskipun memiliki banyak uang, tapi tetap melakukan pemberian ASI pada anaknya. Yang sama-sama kita ketahui bahwa memberikan ASI eksklusif pada anak itu penting untuk mencegah stunting. Terus yang ketiga, terpecahkannya masalah kesehatan secara bersama dan terintegrasi dengan pembangunan kesehatan di daerah melalui kemitraan. Yang keempat, adanya dukungan serta kepedulian dari pimpinan daerah. Selanjutnya ada sasaran advokasi. Sasaran advokasi antara lain para pengambil keputusan, para pejabat pemerintah, dan anggota lembaga perwakilan rakyat. Terus mitra di kalangan pengusaha atau swasta, badan penyandang dana, media massa, organisasi profesi, dan tokoh masyarakat yang tentunya berpengaruh di masyarakat itu sendiri. Selanjutnya ada manfaat advokasi. Yang pertama, peningkatan kesadaran publik. Ini untuk membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terkait tentang isu-isu penting yang membutuhkan perhatian dan perubahan. Terus nomor dua, penguatan hak dan kepentingan. Melalui advokasi, hak-hak individu atau kelompok yang terpinggirkan dapat diperkuat dan dilindungi. Kemudian nomor tiga, perubahan kebijakan. Dengan advokasi mampu memengaruhi pembuatan kebijakan yang lebih berpihak dan keadilan, berpihak kepada keadilan dan kemanusiaan yang tentunya penting untuk keberlangsungan hidup masyarakat. Nah, yang keempat, mendorong partisipasi masyarakat. Dengan advokasi juga dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Selanjutnya, metode menyiapkan bahan advokasi. Yang pertama, tentunya analisis situasi, identifikasi masalah kesehatan, pahami kebijakan yang berlaku. Yang kedua, identifikasi sasaran. Tentukan target advokasi seperti pemerintah, masyarakat, dan swasta. Nomor tiga, pengembangan pesan. Pesan jelas berbasis bukti. Gunakan bahasa yang mudah dimengerti. Nomor empat, pemilihan media. Infografis dan video atau testimoni. Nomor lima, strategi komunikasi.
Gunakan metode yang efektif, pendekatan persuasif, dan berbasis solusi. Yang keenam, kolaborasi dan aliansi. Libatkan organisasi kesehatan, akademi, dan media. Membentuk jaringan advokasi untuk memperkuat pengaruh advokasi. Nomor 7, pelaksanaan dan evaluasi. Penerapan strategi evaluasi dampaknya terhadap kebijakan atau kesadaran publik. Kemudian ada tahapan dalam pelaksanaan advokasi. Yang pertama, identifikasi masalah. Ini di dalamnya dapat menentukan isu kesehatan yang perlu diadvokasikan. Kemudian pengumpulan data dan bukti ilmiah. Terus nomor 2, menentukan sasaran. Juga dapat mengidentifikasi pihak yang berwenang dalam pengambilan keputusan. Kemudian pahami kepentingan dan pengaruh mereka terhadap isu kesehatan. Yang nomor 3, menyusun strategi. Untuk melakukan advokasi agar berjalan dengan lancar, tentunya melakukan penyusunan strategi yang matang. Tentukan pendekatan yang sesuai, bisa dapat dengan lobbying, kampanye media, atau diskusi publik. Kemudian siapkan bahan advokasi seperti policy brief, infografis, video, dan lain-lain. Selanjutnya, pelaksanaan advokasi. Dalam pelaksanaan advokasi dapat menyampaikan pesan advokasi kepada sasaran dengan cara yang efektif. Dan juga gunakan berbagai media sosial atau media bisa dengan tatap muka atau media sosial dan seminar dan lain-lain. Kemudian evaluasi dan tindak lanjut. Pantau dampak advokasi terhadap kebijakan atau kesadaran publik. Kemudian bisa juga dengan menyesuaikan strategi jika diperlukan untuk mencapai hasil yang lebih baik pada advokasi. Kemudian ada contoh advokasi kesehatan. Yang pertama, PABS pada anak-anak sekolah. Ini penting karena kebersihan diri harus kita sadarkan kepada anak-anak sejak dini. Kemudian imunisasi pada anak-anak. Penting karena dapat melindungi anak dari penyakit serius. Kemudian mencegah penyebaran penyakit di masyarakat. Dan yang paling penting menurunkan angka kematian bayi dan balita. Terus nomor 3 ada gizi seimbang. Ini penting karena untuk mendukung mencegah terjadinya stunting atau setidaknya tidak memperparah stunting. Kemudian nomor 4, kesehatan mental. Penting karena di era sekarang banyak sekali informasi yang terpapar kepada kita. Anak-anak juga terpapar, mungkin belum siap karena mudahnya akses informasi yang tersebar dan tak terkendali. Nah, slide terakhir, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.